Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mukmin Studio yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sebuah tempat yang tak hanya menjadi saksi sejarah Islam, tetapi juga menyimpan kisah pilu, cinta, pengorbanan, dan ujian besar bagi umat Rasulullah. Tempat itu bukan sekadar gunung ataupun batu, namun tempat di mana darah para syuhada tumpah demi menegakkan kalimat Allah. Tempat yang dicintai Rasulullah dan tempat yang dijanjikan akan menjadi bagian dari surga. Ia adalah Jabal Uhud, saksi bisu perjuangan, pengorbanan, dan cinta abadi umat Islam kepada Rasulnya. Apa istimewanya Jabal Uhud? Mengapa jutaan orang rela meneteskan air mata di hadapannya? Hari ini kita akan menyelami kisah menggetarkan dari gunung yang agung ini. Sebuah kisah yang akan membuat hati kita terenyuh dan insya Allah menumbuhkan cinta yang lebih dalam kepada Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang akan kita kisahkan bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, kelalaian, dan cinta Rasul yang tak bertepi. Sebuah bukit merah di utara Madinah yang Rasulullah sebut sebagai Gunung Surga, terletak sekitar 5 hingga 6 kilometer dari pusat kota Madinah. Berdiri megah sebuah bukit batu berwarna kemerahan. Tingginya tak sampai 1.100 meter, sekitar 1.050 meter. Panjangnya pun hanya 7 kilometer. Namun, bukan besar atau tingginya yang membuatnya istimewa. Ia berdiri sendiri, tidak terhubung dengan pegunungan lain. Karena itulah, ia disebut Uhud, yang artinya menyendiri. Tapi, justru dalam kesendiriannya, gunung ini menjadi saksi cinta paling agung antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan beliau juga bersabda, sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, sebuah gunung, batu, tanah, tapi ia mencintai manusia, mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menaiki puncak Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba, gunung itu bergetar. Lalu Rasulullah menghentakkan kakinya dan bersabda, Tenanglah, wahai Uhud, di atasmu sekarang adalah Nabi, seorang yang dibenarkan, dan 2 orang yang akan mati syahid. Dan seketika, Gunung Uhud diam, tunduk pada perintah Nabi, seolah ia tahu siapa yang sedang berdiri di atasnya. Tapi Uhud bukan hanya gunung surga, ia juga saksi dari tragedi. Pada tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah, terjadi salah satu peperangan paling dahsyat dalam sejarah Islam. Perang Uhud. Dalam pertempuran itu, 70 pejuang Islam gugur sebagai syuhada. Di antaranya adalah paman tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah, sang singa Allah, yang tubuhnya dicincang musuh dengan kejam, yang hatinya dirobek, tapi semangatnya tetap hidup dalam jiwa kaum mukminin. Setiap musim haji dan umrah, jutaan jamaah dari seluruh dunia menyempatkan diri datang ke Jabal Uhud. Bukan sekadar untuk berfoto, bukan hanya untuk melihat keindahan alam, tapi untuk mengenang sejarah yang getir, sejarah yang membuat Islam sampai kepada kita hari ini. Di sanalah terjadi Perang Uhud, salah satu pertempuran paling memilukan dalam sejarah Islam. Sebuah perang yang penuh pelajaran, air mata, dan keikhlasan luar biasa. Mari kita mundur jauh ke masa lalu, tepatnya pada tanggal 15 Syawal tahun ke-3 Hijriah.
atau sekitar Maret 625 Masehi. Saat itu, di lembah Jabal Uhud terjadi perang yang dahsyat. Pasukan Muslim dari Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhadapan dengan 3.000 pasukan musyrik Quraisy dari Makkah. Awalnya, kaum muslimin berjumlah 1.000, tapi sekelompok munafik yang tidak tulus dalam perjuangan mengundurkan diri. Mereka meninggalkan barisan pasukan dalam situasi genting, maka tersisalah 700 orang. Hanya 700 orang yang benar-benar ikhlas, setia, dan siap mengorbankan jiwa mereka. Sahabat Mukmin Studio, bayangkan 700 orang menghadapi 3.000, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah takut. Beliau menyusun strategi. Di atas bukit kecil yang bernama Gunung Arimah ditempatkan 50 pemanah. Tugas mereka hanya satu: jangan tinggalkan posisi apapun yang terjadi. Mereka menjadi penjaga punggung pasukan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, jangan turun sekalipun kalian melihat kami menang, atau bahkan kalau kalian melihat kami kalah. Awalnya, kemenangan hampir diraih. Pasukan Quraisy kocar-kacir. Kaum muslimin berhasil menekan mereka habis-habisan. Tapi, saat musuh mulai mundur dan harta rampasan tampak di depan mata, cobaan itu datang. Para pemanah di atas bukit tergoda. Mereka melihat unta, perhiasan, pedang, dan harta lainnya ditinggal oleh musuh yang melarikan diri. Ini rezeki dari Allah, pikir sebagian dari mereka. Mereka lupa pesan Rasulullah. Mereka turun. Hanya komandan mereka, Abdullah bin Jubair, dan 6 orang lainnya yang tetap bertahan. Kesalahan kecil, tapi dampaknya besar. Khalid bin Walid, komandan Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, melihat celah ini. Ia memutar pasukannya, menyerang dari arah belakang. Pasukan Muslim terjebak, terjepit, dan kehilangan kendali. Pertumpahan darah pun tak terhindarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka. Wajahnya berdarah, giginya patah, helm besi menancap di pipinya. Di tengah kekacauan, para sahabat mencari-cari Rasul dengan cemas. Ada yang mengira beliau telah gugur, namun Allah menjaga nabinya. Beliau masih hidup, meski tubuhnya penuh luka dan hatinya remuk karena kehilangan para sahabat tercinta. Perang Uhud tidak hanya membawa luka fisik, tetapi luka paling dalam bagi hati Rasulullah. Paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, gugur dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya dicincang, dadanya dibelah, organ dalamnya dirobek. Hati beliau dimakan oleh Hindun, istri Abu Sufyan yang saat itu menjadi musuh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Beliau tidak pernah menyangka akan kehilangan Hamzah dengan cara seperti itu. Bayangkanlah, Nabi Allah, manusia paling mulia, menyaksikan tubuh pamannya tercabik tanpa daya. Bukankah kita pun akan menangis bila orang tercinta kita diperlakukan demikian? Dan tidak hanya Hamzah, sebanyak 70 sahabat Nabi gugur di perang ini. Mereka syahid, mereka gugur sebagai bukti cinta dan pengorbanan. Tapi mengapa Allah izinkan tragedi ini terjadi? Apakah Allah tidak mampu menolong Rasul dan para sahabatnya? Tentu mampu. Tapi Allah ingin mengajarkan sesuatu yang sangat besar, bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh ketaatan. Satu kelalaian saja bisa mengubah segalanya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 152. Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu menghancurkan mereka dengan izinnya, sampai ketika kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, serta mendurhakai perintah Rasul. Setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, kemenangan.
Ratusan tahun setelah perang itu berlalu, terjadi banjir besar di Madinah. Air merendam makam para syuhada Uhud, dan ketika banjir surut, terkuaklah sebuah keajaiban luar biasa. Jasad para syuhada yang telah dikubur selama lebih dari 1000 tahun masih utuh. Bukan hanya itu, darah mereka masih segar. Bau tubuh mereka harum, seolah baru dikubur kemarin. Subhanallah, mereka yang gugur membela Islam dimuliakan oleh Allah, bahkan jasad mereka pun dijaga. Setelah jasad-jasad itu ditemukan, mereka dimakamkan kembali. Namun kali ini tanpa nama, hanya 2 makam yang diberi nisan. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia dikenali dari luka di dada dan tubuhnya yang besar. Tangannya bahkan masih memegang bekas luka tombak dan darah masih menetes. Yang kedua adalah Abdullah bin Jaz. Ia dikenali dari telinga dan hidungnya yang terpotong akibat diikat dengan benang. 2 sahabat yang Allah jaga. Yang nisan mereka masih dapat dilihat di kaki Gunung Uhud hingga hari ini. Jika kita berziarah ke Jabal Uhud, kita akan menemukan kompleks makam para syuhada Uhud. Di sanalah 70 pahlawan Islam dimakamkan dengan penuh hormat dan cinta. Sayyidina Hamzah dan Abdullah bin Jahsy ditandai dengan batu hitam, sementara 68 lainnya dimakamkan dalam area yang dipagari tembok, tanpa nama, tanpa tanda. Tapi yakinlah, nama mereka tertulis abadi di langit, di sisi Allah yang Maha Mengetahui pengorbanan. Ada juga sebuah tebing yang dikenal sebagai tebing Nabi Harun, di mana diyakini terdapat makam salah satu sahabat yang wafat karena sakit di tengah perjuangan. Sahabat Mukmin Studio yang dirahmati Allah, Perang Uhud bukanlah kekalahan, tapi pengingat dari Allah bahwa kemenangan bukan milik jumlah atau strategi, melainkan ketaatan dan keikhlasan. Kesalahan sebagian sahabat yang meninggalkan pos menjadi pelajaran bahwa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus ditaati dengan sepenuh hati. Namun, cinta dan kesetiaan para sahabat yang syahid di medan perang mengajarkan kepada kita arti iman sejati. Mereka tidak meminta balasan, mereka tidak menuntut pujian, mereka hanya ingin ridha Allah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita, apakah sudah mencintai agama ini seperti mereka mencintainya? Kini, Jabal Uhud tetap berdiri tegak. Tapi, ia tak lagi hanya sebuah gunung. Ia telah menjadi saksi abadi tentang arti perjuangan, kesetiaan, dan ketaatan. Setiap kali kita berdiri di hadapan Jabal Uhud, kita seolah mendengar bisikan para syuhada. Wahai umat Muhammad, kami telah menebus Islam dengan darah dan nyawa. Lalu apa yang kalian lakukan untuk agama ini? Pertanyaan itu seharusnya menggugah jiwa kita. Apakah kita hanya menjadi penonton sejarah atau justru pelanjut perjuangan? Apakah kita menjaga perintah Rasulullah dengan penuh taat atau malah tergoda dunia seperti para pemanah di Uhud? Sahabat, mari jadikan Jabal Uhud bukan hanya kenangan, tapi pengingat bahwa Islam sampai kepada kita hari ini bukan dengan mudah, tapi dengan darah, air mata, dan cinta. Dan cinta harus dibalas dengan cinta. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik like, share ke orang-orang tercinta, dan subscribe channel Mukmin Studio Official untuk terus mendalami kisah-kisah Islam yang menggetarkan jiwa. Dan tuliskan di komentar apa yang Anda rasakan jika berdiri di kaki Jabal Uhud dan menatap lembah para syuhada itu. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah dan para sahabatnya, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.